Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah pula pada seluruh keluarga beliau, pada sahabat beliau dan pada umat beliau, termasuk diri kita ila yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan pembacaan ayat-ayat Al-Quranul Karim berkait dengan tabligh atau dakwah ilallah. Ayat yang berikutnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antaramu segolongan umat yang mengajak manusia kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 104. Keterangan ayatnya sebagai berikut. Dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah SWT dengan tegas memerintahkan umat Islam agar dapat mewujudkan suatu umat yang mendakwahkan Islam ke seluruh dunia. Tetapi sayang, secara umum kita mengabaikan perintah ini. Sebaliknya, orang-orang non-muslim sangat memperhatikan hal ini. Misalnya para misionaris disiapkan untuk menyebarkan agama mereka ke seluruh dunia dengan sungguh-sungguh. Begitu pula agama-agama lainnya. Mereka mempersiapkan para penyebar agamanya. Namun apakah di kalangan umat Islam ada satu jamaah yang berusaha seperti itu, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 104? Jawabannya tidak ada. Kalaupun ada seorang atau satu jamaah kaum muslimin yang berusaha mentablighkan ajaran Islam, maka kadang bukan bantuan dan kerjasama yang diterima. Sebaliknya mereka menghadapi berbagai halangan dan rintangan. Bahkan yang lebih parah lagi, rintangan dan halangan itu datang dari orang-orang yang melalaikan dakwah. Akhirnya para mubaligh berputus asa dan meninggalkan dakwah yang sangat mulia ini. Sesungguhnya kewajiban terpenting bagi setiap muslim adalah membantu siapa saja yang benar-benar mentablighkan agama Allah. Demikianlah apa yang kita dengarkan dari sebuah ayat Al-Quran, yaitu surah Ali Imran, dan penjelasan. Dan perlu diketahui dalam penjelasan ini penulis buku memberikan satu penekanan secara realita keadaan umat Islam sekarang ini, bahwa ketika dakwah ditegakkan maka muncul berbagai macam tantangan dan halangan yang kadang datang dari orang Islam itu sendiri. Kadang-kadang memberikan satu statement, ya, aliran A, aliran B, kemudian juga kadang-kadang ini tidak memberikan bantuan secara motivasi. Maka banyak, ya, dakwah-dakwah Islam yang kadang-kadang memang tidak memberikan penyebaran yang maksimal. Maka mari kita berharap pada Allah Ta'ala agar adanya kegiatan-kegiatan dakwah yang datang dari masjid ke masjid. Mungkin berkunjung ke masjid kita, mungkin berkunjung ke masjid saudara kita, dan masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini merupakan perintah Allah Ta'ala, innama ya'muru masajitallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Ini perintah Allah. Jadi masjid siapa saja adalah milik orang Islam, maka kewajiban umat Islam untuk berkunjung, mengunjungi masjid-masjid yang ada di seluruh alam ini.
Maka adanya teman-teman atau saudara kita yang dakwah dari masjid ke masjid adalah dalam rangka bersilaturahmi sambil mengajak ya kepada dirinya, kepada lingkungan sekitar untuk sama-sama memakmurkan masjidnya sendiri. Oleh karena itu tidak ada satu perintah yang menyebarkan organisasi atau mengajak ke organisasi, mengajak ke khilafiyah, tidak ada. Yang ada adalah mengajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala di seluruh alam ini. Ada 4 hal yang dalam kegiatan ini tidak boleh disentuh, yaitu yang pertama masalah politik praktis. Ini tidak boleh ya, adanya rombongan dakwah, rombongan silaturahmi, rombongan tabligh tidak boleh membicarakan masalah politik praktis, bahkan tidak menjadi fungsionaris dalam kegiatan politik praktis di dalam kegiatan berdakwah. Kemudian yang kedua, tidak membicarakan masalah khilafiyah. Khilafiyah itu adalah masalah perbedaan di kalangan umat Islam. Sehingga Islam disampaikan oleh Rasulullah SAW ada 73 golongan ya di akhir zaman. Ini terjadi karena perbedaan khilafiyah. Semoga perbedaan ini tidak menjadi satu masalah bagi kita. Perbedaan yang penting adalah tidak ada perbedaan di tataran usul atau perbedaan di tataran akidah. Tapi kalau khilafiyah berarti berputar pada masalah fikih. Ya, ini memang ada 4 imam ya, yang oleh kita para alim ulama membolehkan untuk mengambil, baik itu Imam Syafi'i, baik itu Imam Hanafi, baik itu Imam Maliki maupun Imam Hambali. Maka sungguhnya ini adalah satu bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dibicarakan masalah khilafiyah. Semua berpulang kepada para alim ulama atau para sesepuh atau para kiai di masjid itu masing-masing. Kita hanya mengikuti apa yang menjadi kegiatan di situ. Kemudian yang ketiga, tidak membicarakan masalah status sosial dan derma. Tidak membicarakan masalah status sosial. Saya adalah seorang dosen, saya adalah seorang profesor, saya adalah seorang guru, saya adalah seorang petani, saya adalah seorang pedagang dan sebagainya, tidak dibicarakan di dalam kegiatan dakwah. Karena ini sangat sensitif. Ya, apalagi status sosial ini memberikan satu perbedaan yang umum di kalangan masyarakat. Sebagai contoh di dalam dakwahnya, penyampaiannya. Itu tidak boleh, karena ini akan menyakiti hati masyarakat dan tidak menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat, kecuali permasalahan itu memang sudah dinaskan oleh Allah dalam Al-Quran ataupun ada contoh-contoh yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita membicarakan orang yang tidak sholat, tidak boleh kita menyebutkan 1 orang, 2 orang, kelompok orang yang tidak sholat, tetapi bicarakanlah orang-orang yang sudah dinas. Fir'aun, Qarun, Haman, itu adalah orang-orang yang memang sudah dinas, dan kaum-kaum terdahulu yang dilaknat Allah Ta'ala yang tidak taat ya pada Allah Ta'ala. Mari kita bersama untuk tegakkan dakwah di lingkungan kita, agar kita, masyarakat kita, anak cucu kita semua akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Seperti yang saya sampaikan kemarin, tidak akan meninggal dunia kecuali dalam keadaan berpasrah diri kepada Allah Ta'ala, menjadi orang yang beriman, insyaallah demikian. Dan mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.